sekarang kita akan ngebahas satu materi yang pentingnya luar biasa penting. Sebenarnya bukan penting banget sih, dalam arti ini pertanyaan yang sering banget kalian tanyain kalau kalian mau masuk ke dunia ekspor. Pertanyaannya tahu nggak Pak? Pertanyaannya adalah modal berapa sih yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor? Orang berpikir 100 juta, 200 juta, 500 juta, apa miliar-miliar? 1 miliaran, 2 miliaran. Kalau misalnya modalnya segitu banyak, ya kita nggak punya. Kalau kayak gitu nggak bisa ekspor dong. Jawabannya salah. Jawabannya adalah kalau misalnya gue potong ya. Jawabannya kalau misalnya kalian mau ekspor, itu bisa nggak pakai modal. Bener-bener nol. Kenapa gue bilang nol? Bohong nih si Ko Julio nih. Sebenarnya bener guys. Gue udah jalanin ekspor, itu juga nggak pakai modal. Sampai segede gini sekarang kita udah bisa jalan 5 kontainer, 10 kontainer untuk satu produk. Which is kita punya banyak produk, itu aja nggak pakai modal. Sekarang nih ya, gue juga berusaha kalau ada kiriman tuh kalau bisa nggak pakai modal. Caranya gimana? Sebenarnya caranya gampang. Kalian harus paham dulu ada 2 konsep pembayaran yang di dunia ekspor itu sering pakai. Yang pertama adalah letter of credit, yang kedua adalah telegraphic transfer, atau lebih tepatnya bank transfer. Oke, jadi analoginya gini. Analoginya adalah kalau misalnya bank transfer, pembelinya itu melakukan down payment 50%. Udah gitu kalian kerjain, kalian masukin barang itu ke kontainer, kalian tutup, kalian minta sisa pembayaran 50%-nya. Nah, kalau letter of credit, itu konsepnya kayak gini. Si pembeli atau pembeli di luar negeri, mereka transfer sejumlah uang 100% nih, tapi ke bank. Sama bank di hold dulu, sama bank di keep dulu, dijagain dulu. Kalian harus produksi pakai uang kalian sendiri dulu. Udah gitu kalian udah produksi, barangnya udah ada, terus kalian kirim, nanti kan ada surat namanya bill of lading. Kita akan bahas itu. Jadi bill of lading adalah sebuah surat bukti perjalanan kapal atau perjalanan kontainer yang udah keluar dari Indonesia. Udah gitu nanti BL itu nanti kan dapat dari pelayaran. Surat BL-nya kalian kasih ke bank, baru kalian dapat uangnya. Kalau kalian masih nggak paham, gue analogin kayak gini deh, very simple ya. Ada yang tahu Kaskus nggak? Jadi Kaskus itu lebih ke apa ya? Forum komunitas. Kalau kalian pernah main Kaskus, ada namanya FJB. FJB adalah forum jual beli. Nah, forum jual beli ini itu transaksi antara 2 pihak doang, antara buyer dan seller, antara penjual dan pembeli. Nah, kalau misalnya, tapi ini kejelekannya bank transfer ya. Kalau misalnya si pembelinya lebih pintar, biasanya suppliernya ketipu. Karena pembeli bilang, kirim dulu dong barangnya, baru saya transfer. Kan gitu. Kalau sellernya lebih pintar, pembelinya biasa ketipu. Transfer dulu dong, nanti baru saya kirim barangnya. Kan kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi sekarang kalau misalnya kita bicara buyer nih ya, yang mau transaksi 500 juta, 600 juta, mereka melakukan down payment 50%, kan kurang lebih 300 juta. Pertanyaannya gimana mereka mau transfer kita? Plusnya adalah, nih gue kasih plus minusnya ya. Kalau bank transfer, plusnya adalah kita bisa ekspor tanpa modal. Minusnya simple, bagaimana kita bikin si pembeli percaya. Itu doang. Kalau misalnya kita dapat letter of credit, pembeli ya percaya aja. Jadi letter of credit itu konsepnya kayak Tokopedia deh. Kalau kalian beli barang di Tokopedia, kalian kan transfernya ke Tokopedia dulu. Sama Tokopedia dipegang uang kalian. Tokopedia bilang nih ke penjual, lu kirim dong ke si Julio tuh. Nanti kalau gue udah dapat barangnya, gue terima, yes, barang sudah saya terima, baru sih pembelinya dapat uang. Itu adalah konsep letter of credit. Nah, sekarang yang gue akan bicarakan di sini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan si pembeli untuk melakukan down payment. It's very simple guys. Tapi memang komponennya banyak. Dari promosi, kalian bikin website, kalian punya legal company. Nah, legal company juga kan kalau bikin ada biaya. Nah, nanti gue akan kasih tips and trick bagaimana kalian ini bisa dapat legal tanpa harus keluar uang. Jadi benar-benar gue ngajarin gimana caranya kalian bisa ekspor tanpa modal. Dan ini sudah terbukti. Gitu loh. Jadi banyak lah dari member-member komunitas bisa ekspor. Mereka dulunya pekerja, terus mereka kena pecat karena COVID gitu ya. Atau bukan pecat lah ya, kasar gitu ya, maksudnya dirumahkan. Sekarang mereka belajar ekspor dan mereka udah jadi eksportir. Itu keren. Nah, mereka melakukan cara-cara seperti ini. Bagaimana mereka meyakinkan si pembeli untuk melakukan down payment.
mereka ajak pembelinya datang, itu salah satunya ya, pembelinya datang ke Indonesia, mereka melihat ini loh gudangnya, oh ini loh barangnya. Kalau gue ya zaman gue dulu, kalau pembelinya datang setiap malam pasti gue ajak makan bareng keluarga. Jadi kayak dijamu bener-bener, nih gue udah gak mungkin kabur nih, kurang lebih kayak gitu. Tapi memang banyak banget komponen-komponen yang diperhitungkan atau yang memang kita harus pertimbangkan. Nah itu kan kita bahas di materi selanjutnya di fitur promosi. Nah di fitur promosi kita benar-benar ngebahas bagaimana si buyer ini percaya sama kita. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya ditanya ekspor bisa tanpa modal, yes bisa banget. Apakah ekspor harus pakai modal 100 juta? Nggak perlu. 1 juta pun kalau bisa nggak perlu keluar. Jadi benar-benar kalau kalian ngikutin materi ini, harapannya kalian benar-benar bisa ekspor tanpa modal. Oke guys, jadi materi kali ini gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian dengan sangat serius bahwa ekspor bisa tanpa modal. Jadi jangan pernah capek untuk ngikutin materi di selanjutnya, karena itu bukan hal-hal yang prestis gitu, yang daging yang kalian bisa nikmatin. Oke guys, jadi see you di video selanjutnya. Bye bye.